Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Ahmad Arifa. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang super penting, yaitu tips sukses menghadapi SKB CAT CPNS 2024. SKB ini adalah tahapan yang paling menentukan, jadi teman-teman wajib banget menyimak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info penting lainnya seputar CPNS. Oke, langsung aja kita masuk ke tips-tipsnya. Pertama-tama, teman-teman harus paham format dan jenis tes SKB yang akan dihadapi. SKB ini biasanya terdiri dari beberapa jenis tes, seperti ujian CAT, wawancara, dan ada praktik langsung untuk jabatan tertentu. Setiap formasi punya ujiannya masing-masing. Misalnya, kalau kamu melamar sebagai guru, materinya pasti soal pedagogik. Kalau sebagai analis keuangan, fokusnya ke kebijakan fiskal dan peraturan keuangan. Jadi pastikan kamu membaca informasi resmi dari BKN atau instansi yang membuka formasi tersebut. Pelajari detailnya dan catat hal-hal yang penting. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Selanjutnya cari soal-soal SKB dari tahun-tahun sebelumnya. Soal-soal ini memang nggak akan sama persis, tapi biasanya tipe dan polanya mirip. Bisa dibilang ini salah satu cara terbaik untuk mempersiapkan diri. Kalau kamu nggak tahu harus mulai dari mana, bisa cari latihan soal online atau ikut simulasi CAT yang banyak tersedia di internet. Kalau perlu, ikut bimbingan belajar khusus SKB supaya lebih terarah dan fokus. Ingat, persiapan yang matang itu separuh dari kesuksesan. Tips berikutnya, pelajari materi yang benar-benar relevan dengan formasi yang kamu lamar. Misalnya, kalau kamu melamar di bidang hukum, kuasai undang-undang yang sering digunakan. Atau kalau kamu melamar di bidang kesehatan, pelajari protokol kesehatan, regulasi medis, dan standar pelayanan. Jangan lupa untuk membaca peraturan-peraturan terbaru. SKB biasanya menyesuaikan dengan perkembangan terkini, jadi pastikan kamu up to date. Buat teman-teman yang akan menghadapi CAT, latihan simulasi adalah kunci. Semakin sering kamu berlatih, semakin kamu terbiasa dengan format soalnya. Selain itu, latihan juga membantu kamu untuk mengatur waktu saat ujian. Banyak peserta yang gugur karena kehabisan waktu, bukan karena nggak bisa menjawab soal. Jadi jangan lupa untuk sering-sering latihan ya. Bisa pakai aplikasi simulasi atau buku soal yang sudah banyak dijual. Nah, buat teman-teman yang formasinya mengharuskan wawancara, ini tipsnya. Latih cara kamu menjawab pertanyaan dengan jelas dan percaya diri. Ingat, wawancara bukan cuma menilai jawaban kamu, tetapi juga cara kamu menyampaikan ide. Jadi jaga intonasi, gestur tubuh, dan jangan lupa untuk senyum. Persiapkan juga jawaban untuk pertanyaan yang sering muncul, seperti motivasi melamar posisi tersebut atau pengalaman kerja yang relevan. Persiapan ujian itu nggak cuma soal materi, tapi juga soal fisik dan mental. Pastikan kamu cukup tidur, makan makanan bergizi, dan jangan lupa olahraga ringan biar badan tetap fit. Kesehatan mental juga penting, jangan terlalu stres atau khawatir berlebihan. Yakin saja kalau kamu sudah melakukan yang terbaik. Selanjutnya, pastikan kamu punya strategi manajemen waktu yang baik saat ujian. Jangan terlalu lama mengerjakan soal yang sulit. Kalau mentok, lewati dulu dan kerjakan soal lainnya. Kuncinya adalah memaksimalkan nilai dari soal-soal yang kamu bisa. Dengan cara ini, kamu bisa memanfaatkan waktu ujian dengan efektif. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian penting lainnya, yaitu data dan statistik tentang SKB CAT CPNS. Data ini bisa jadi gambaran betapa ketatnya persaingan di tahapan ini, dan sekaligus memotivasi kita untuk lebih siap. Tahukah teman-teman, pada seleksi CPNS 2023, total pelamar CPNS mencapai 945.404 orang. Dan untuk seleksi P3K jumlahnya bahkan lebih besar, yaitu 1.464.478 pelamar. Dari data ini kita bisa lihat bahwa persaingan CPNS itu luar biasa ketat. Hanya yang benar-benar siap dan mampu bersaing yang akan lolos. Bobot nilai SKB juga sangat menentukan. Dalam penilaian akhir, nilai SKD dan SKB diintegrasikan dengan bobot 40% untuk SKD dan 60% untuk SKB. Artinya SKB punya pengaruh yang lebih besar dalam menentukan kelulusan akhir. Jadi walaupun nilai SKD kita tinggi, kalau SKB-nya kurang maksimal, peluang kita bisa menurun. Selain itu, ada data menarik tentang perangkingan.
hanya 3 kali jumlah formasi yang akan diambil untuk mengikuti SKB. Misalnya kalau formasi hanya membutuhkan 1 orang, maka hanya 3 peserta terbaik dari SKD yang berhak lanjut ke tahap SKB. Jadi buat teman-teman yang sudah lolos SKB, selamat. Tapi ini bukan akhir karena tantangan sebenarnya baru dimulai. Ingat, SKB adalah kunci untuk menjadi peringkat 1 dan lolos formasi yang kita inginkan. Bagaimana teman-teman? Sudah siap untuk menghadapi SKB CPNS 2024? Kalau kamu punya tips lainnya atau pengalaman pribadi, jangan ragu untuk sharing di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, dan share ke teman-teman kamu yang juga sedang persiapan SKB. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat terus buat persiapannya dan good luck untuk meraih peringkat 1 di SKB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.